lagi-lagi saya tuh nemu HP Poco Matot. Apakah HP Poco tuh rajanya Matot dan lain tuh aman aja? Oke, di sini langsung aja kita bahas. Jadi di video kali ini saya bakal bicara sebagai tukang servis HP ya, bukan sebagai reviewer. Kalian bisa lihatlah jejak digital kami ya mengenai servis HP di Instagram. Tinggal cari ini Fix Me udah 10 tahun lebih, oke? Nah, jadi selama 10 tahun lebih saya udah pernah nanganin semua brand tuh pasti ada model yang matot ya. Nggak ada brand yang nggak matot. Bahkan yang belasan juta sekalipun, atau iPhone sekalipun. Yang terbaru kemarin nemu Poco F3. Tentunya ini bukan matot karena kecerobohan user ya, bukan karena kebanting, kena air, kelindes, atau hal lainnya. Di sini tuh hanya bahas 2 poin aja yang bisa bikin matot. Dan bahkan pas saya kasih tahu, gak dikit klien saya tuh yang kaget gak percaya, khususnya nanti di nomor 2. Jadi yang pertama itu adalah karena kepanasan. Yap, dimana suhu tinggi ini merusak 2 hal ya, kalau gak IC CPU ya media penyimpanannya. Atau tukang servis biasanya nyebut tuh eMMC. Secara teori kan ada UFS dan NVMe ya di HP. Tapi biasanya tukang servis tuh bilangnya eMMC aja. Kalau kerusakan kayak gini terus dibawa ke servis resmi biasanya dibilangnya tuh mesinnya rusak, padahal nggak gitu. Ketika mesin HP sering naik suhunya dengan intensitas yang cukup sering, itu bisa merusak HP. Katakanlah kalian tuh sering nyimpen dan ninggalin HP di dashboard mobil, sering ngecas sambil main game, atau HP kentang kalian main Genshin Impact nge-lag tapi tetap dipaksa, ngecas terus ketiduran dan si HP tuh nyelip ke bantal jadi panas, atau kegiatan lainnya yang menimbulkan suhu mesin tuh naik, yang dilakukan cukup sering. Itu tuh bisa merusak HP. Ya, suhu panas tuh emang dari dulu musuhnya barang elektronik, dan biasanya hal ini sering terjadi di sebuah HP yang punya performa kenceng atau bahkan flagship. Teorinya semakin kencang HP, semakin clock speed tuh tinggi, semakin bisa memberikan performa yang oke, suhu tuh semakin tinggi juga. Ibaratnya ya kayak suhu tubuh kalian. Kalau jogging dan sprint kan beda gitu. Lebih capek sprint karena ya suhu tubuh tuh lebih cepat naik gitu. Kaki tuh cepat panas gitu dibandingkan jogging yang emang speednya lambat, tapi gak cepet capek ya. Dan gak cepet panas gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Maka dari itu hal ini tuh sering terjadi ke HP-HP yang performanya kencang ya, katakanlah HP gaming, flagship killer lah, atau bahkan flagship. Pokoknya yang emang punya speknya tuh mesinnya gahar. Emang low dan mid-end juga banyak yang kena ya, tapi gak sebanyak HP-HP yang punya performanya yang tinggi. Nah, namun nih, tekenin ya, nggak cuman Poco aja. Tapi kenapa saya bilang di awal tuh lagi-lagi Poco? Seakan-akan Poco tuh jadi biang kerok atau sumber masalah dari semua matot tuh di Poco. Kenapa? Karena ada 3 hal ya. Pertama, HP Poco tuh selalu menyasar speed kencang dengan harga yang oke. Kedua, brand Xiaomi yang berarti ya termasuk Poco dan Redmi, sesuai data Canalys, di kuartal kedua di tahun 2024 adalah brand nomor 3 terlaris di Indonesia. Jadi banyak diperbincangin ya, selain banyak dibeli. Wajar gitu. Dan ketiga, ditambah track record Poco dulu di seri 3 yang memang kurang baik. Yap, kalian tahu ya, lebih tepatnya di seri X3 Pro. M3 juga lumayan, cuman nggak serame X3 Pro. Jadi orang-orang sampai sekarang, bahkan buzzer brand lain ya, selalu memanfaatkan masa lalu yang kelam dari Poco. Tapi pada kenyataannya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, setelah angkatan X3 Pro itu sampai saat ini secara langsung ya, saya nggak nemu atau nggak handle kasus setelah si Poco seri X3 Pro tuh matot ya. Mau X4 Pro atau teman-teman seangkatan lainnya yang keluar setelahnya. Mungkin di tempat lain tuh ada ya, tapi kalau saya tuh nggak nemu ya. Gak semasif jajaran X3 dulu lah yang sampai gadgetin juga bahas kan. Karena semakin kesini makin banyak HP spek gahar yang nunjukin punya sistem pendingin yang luas. Mau itu vapor chamber lah atau liquid cooling dan sebagainya. Yang penting intinya tuh sistem pendingin yang lebih diperhatikan, lebih ditingkatkan. Itu tuh bukan cuma gaya-gayaan doang ya. Dan bukan cuma Poco doang. Di Samsung pun ya, di HP lipat terbarunya, dia sampai nunjukin sistem pendingin tuh yang luas. Padahal kan bukan HP gaming. Tapi ya karena Samsung tahu chipset di Samsung Flip 6 tuh ya ganas. Bisa menimbulkan matot kalau misalkan nggak punya sistem pendingin yang baik. Nah, sekali lagi nih, saya tekankan sebelum loncat ke poin 2, bukan berarti HP-HP gaming atau HP-HP yang punya performa kencang lainnya ya, kayak iPhone atau Samsung seri S dan sebagainya tuh pasti matot. Bukan berarti gitu ya. Banyak kok yang awet gak matot, banyak ya. Asalkan ya pakai HP-nya bener dan menghindari masalah overheat gitu. Katakanlah pas main game tuh ya suka pakai sistem cooling tambahan, nggak main game sambil ngecas, walaupun saya tahu ya HP sekarang tuh makin banyak yang punya teknologi bypass charging, tapi tetap gak dianjurin sering dipakai gitu. Cuman buat urgent aja. Terus misalkan ya
nggak sering ngecas sampai kemalaman atau berlebihan. Pokoknya emang benar-benar apik pakainya gitu. Pasti awet juga. Pokoknya tidak melakukan atau nggak sering melakukan hal-hal yang menimbulkan suhu tuh menjadi overheat. Nah, yang kedua nih, yang banyak orang nggak percaya ya, termasuk ya klien-klien yang denger pas saya kasih tahu, itu adalah masalah penyimpanan yang kepenuhan. Ini adalah hal yang orang-orang tuh anggap sepele dan banyak klien saya yang kaget pas dengernya. Ini adalah salah satu HP bisa matot. Kalau HP kalian tuh penyimpanannya udah penuh atau hampir penuh, katakanlah udah ada notif penuh ya, tapi kalian tuh cuekin dan juga kalian tuh tetap lanjut pakai HP-nya, itu bisa merusak si media penyimpanan ya, bisa merusak si eMMC. Ya perumpamaan simpelnya isi stadion bola lah, udah penuh sama penonton, tapi sama kalian tuh terus dijejelin penonton baru. Ya bisa terjadi kerusuhan kan di stadion, bisa membeludak gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Saran saya yang selalu saya lakuin maksimal itu 20% harus dikosongkan ya dari total penyimpanan internal kalian. Sisa 20% tuh buat jaga-jaga. Katakanlah kalau ada sistem update masuk atau mendadak ada klien ngirim file gede dan lainnya. Jadi 20% tuh buat nyimpen hal-hal yang urgent dan kiranya juga bisa langsung dihapus gitu. Sebenarnya kalau 20% lewat udah makin mepet, katakanlah nyisa 10% atau bahkan lebih, nggak akan langsung rusak gitu aja ya, nggak akan. Tapi ya dengan penyimpanan makin sempit, kerja sistem tuh terbatas. Lanjut dipakai lah, nge-lag, panas lah, dan terus diulangi ya jadi bangke lah itu HP. Jadi secara gak langsung penyimpanan penuh tuh ngerembet kemana-mana, padahal ya cuman persoalan software doang, dan sering terjadi juga clash antara suhu dan penyimpanan yang bermasalah sering terjadi waktu update sistem. Masalah update sistem ini saya pernah bahas ya di video terpisah, kalian bisa nonton. Intinya kalau pas update sistem suhu tuh gak kekontrol, apalagi ada penyimpanan yang nyisa dikit, beres update atau pas pertengahan update sistem HP tuh bisa matot. Oke, jadi sebisa mungkin atur ya masalah penyimpanan dan suhu yang ada. Jangan disepelekan gitu. Walaupun ya smartphone bukan berarti smart-smart amat, tetap yang smart tuh ya harus kalian gimana cara pakainya, gimana cara ngerawatnya. Bukan asal pakai gitu aja walaupun belasan juta katanya punya standar militer dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dipakainya goblok ya percuma gitu. Oke, jadi sekali lagi ya, mau Infinix, mau Samsung, Vivo, Oppo, Poco, Xiaomi, terus Lenovo dan lainnya pasti memungkinkan matot dan saya sendiri pernah menanganinya gitu. Semua merek. Terlepas masalah human error ya, kayak kecemplung, dibawa berenang, kebanting, dan lainnya. Oke, jadi sekian ya untuk obrolan kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil, peace out.